Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Dan di video kali ini aku udah di pasar ya teman-teman. Ini tepat di tanggal 1. Jadi baru aja tahun baruan 2025 aku udah ke pasar. Tapi karena suami aku tuh liburnya sekarang, jadi ya udah aku ke pasarnya sekarang. Kebetulan juga aku nggak ada stok untuk buat makan ya teman-teman. Jadi udah aku ke pasar, dan aku ke pasarnya ini sendirian ya teman-teman, tanpa suami dan anak-anak, karena tadi anak aku yang kedua itu lagi tidur, masih tidur. Jadi ya udah aku sendiri. Dan di pasar pun aku nggak yang namanya banyak record ya teman-teman, karena posisinya banyak banget tukang sayur yang pada nutup, mungkin karena habis tahun baruan ya teman-teman. Dan aku juga belanja ke tukang sayurnya itu sampai beberapa ke tukang sayur, karena aku cari barang-barang atau sayurannya itu yang seger-seger ya teman-teman, yang setidaknya masih pada bagus gitu. Dan ini aku udah sampai rumah. Jadi ini belanjaan aku semua. Tadi itu aku tunda dulu seperti biasa ya teman-teman, buat sarapan dulu, cuma nggak aku record ya. Biasalah ya kalau misalnya sarapan tuh riweh gitu ya sama bocil-bocil aku. Di sini aku keluarin bahan-bahan yang tadi aku udah beli atau sayuran yang udah aku beli. Jadi ini aku tadi ke tukang sayur 3 atau 4 toko gitu ya teman-teman, karena kadang di tukang sayuran yang satu ini sayurannya nggak bagus, terus juga kadang juga cabenya itu nggak bagus. Jadi makanya aku cari-cari hampir sekitaran aku tadi ke pasar itu 1 jaman. Emang biasa sih kalau misalkan ke pasar itu 1 jaman lah ya teman-teman, kurang lebih, soalnya kan harus ngider-ngider pasar juga gitu kan, pilih-pilih mana yang menurut kita itu lebih bagus. Karena yang di tempat pasar baru ini yang biasa aku beli sayuran itu nutup ya teman-teman. Dan di sini aku mau kasih lihat hasil belanjaan aku kali ini kayak gini doang, dan sayurannya pun cuma kangkung, kubis, wortel, dan daun bawang dan seledri. Masya Allah ya, sekarang ini harganya tuh pada naik semua. Ya mungkin aku belanjanya pas di tahun baru, tapi emang ya namanya bahan-bahan makanan ini sekarang emang lagi pada naik ya teman-teman. Jadi ini aku ada beli protein hewaninya itu ayam, karena kan aku tadi belinya itu atau belanjanya itu ke pasar baru ya teman-teman. Dan di sini total belanjaan aku itu hampir 300.000. Jadi ini semuanya ya, termasuk protein hewani, terus sayur-sayuran. Masya Allah banget ya teman-teman. Padahal belanja cuma kayak gini aja hampir 300.000. Sekarang tuh bawa 300.000 tuh ke pasar cuma dapat kayak gini doang ya teman-teman. Sekarang itu semua serba pada mahal ya, walaupun kita udah pinter-pinter cari menu masakan atau menu hemat ya, tapi tetap aja yang namanya bahan-bahannya itu pada mahal. Jadi gimana, harus menghemat ya teman-teman. Tapi emang sebisa mungkin menghemat itu dengan cara aku memasak sendiri ya teman-teman. Nggak apa-apa kok yang namanya nggak masak, tapi sesekali aja, jangan sampai setiap hari ya teman-teman, karena tahu sendiri kalau misalkan nggak masak itu pasti boros banget. Apalagi aku ya, soalnya kalau misalkan masak sendiri itu bisa puas makannya. Terus juga kalau misalkan kita nggak masak itu pasti bakalan boros, tapi tergantung sama orangnya. Kalau aku tipe yang boros makanan gitu ya teman-teman, soalnya kalau makanan tuh nggak bisa yang namanya diirit-irit. Dan di sini lanjut, aku udah cuci iganya. Tadi aku ada beli iga itu setengah kilo, harganya 27.000. Jadi ini aku mau langsung masak aja ya teman-teman. Ini bumbu aromatiknya itu pakai daun salam dan daun jeruk. Udah kayak gitu aja aku rebus sambil aku mau bersihin ayam ya teman-teman, karena di sini aku ada beli ayam. Aku beli ayamnya ini untuk paha yang kayak gini itu 1 kilo, harganya itu 40.000 ya teman-teman.
Menurut aku harganya itu masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya teman-teman, harganya masih 40.000 1 kilo. Dan ini aku juga ada beli paha pilet, itu harganya 21.000 untuk setengah kilo. Aku nggak beli banyak karena nanti untuk dibikin nugget aja, aku pengen bikin nugget untuk paha piletnya. Terus juga aku ada beli sayap, ini sayap aku beli harga berapa ya, 23.000 apa 20 ribuan gitu, aku lupa soalnya aku beli seadanya gitu ya teman-teman, enggak yang namanya sekilo atau setengah kilo. Kemarin tuh aku nanya setengah kilonya itu 38.000, menurut aku naik ya harganya dari 36 jadi 38. Kalau di tempat kalian gimana nih ya teman-teman, harganya mungkin pada naik juga? Kayaknya sih bakalan rata ya teman-teman, soalnya kan ini udah masuk di kenaikan harga ya teman-teman. Ini apalagi pajaknya itu udah masuk di 12%. Menurut aku ya berdampak juga ya sama kita, walaupun katanya barang-barang mewah ataupun lain-lainnya gitu ya. Jadi menurut aku tuh sama aja, semua bahan itu apalagi bahan makanan, bahan pokok kayak gitu ya teman-teman, yang biasa kita konsumsi itu pada naik. Jadi menurut aku sama aja lah ya, mau barang mewah, barang sederhana gitu ya, apalagi yang bahan-bahan makanan ini emang semua pada naik, belum ada yang namanya turun ya teman-teman. Beras aja menurut aku sama, nggak pernah yang namanya turun lagi. Jadi ya kita pintar-pintar kayak gimana lagi yang ngatur duitnya. Jadi agak bingung nih ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, syukuri aja selama kita masih dikasih rezeki. Ya udah itu aja yang kita syukuri gitu ya teman-teman. Dan di sini aku ada beli kerongkongan juga ya teman-teman, tulang gitu. Aku beli itu harganya 10.000. Jadi untuk total ayamnya itu harganya keseluruhan 90.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Emang ini tuh ayam untuk stok anak-anak aku ya, aku makan paling cuma kayak beberapa potong doang ya, enggak yang semua. Dan di sini lanjut aku mau peresin jeruk nipis biar dia nggak bau. Emang seperti biasanya aku kalau misalkan simpan ayam itu seperti ini ya teman-teman. Aku cuci dulu pakai air ngalir, habis itu aku tirisin, baru deh aku pakein jeruk nipis. Tapi ada juga orang yang nggak nyuci ayamnya, jadi habis pulang dari pasar ataupun habis beli itu langsung dimasukin freezer. Tapi kalau aku enggak ya teman-teman, karena menurut aku kalau habis dari pasar tuh kayak dihinggapi lalat gitu kan, terus juga kotor. Jadi aku lebih baik mendingan aku cuci dulu deh ya, baru deh aku simpan gitu. Tapi pokoknya itu selera masing-masing ya teman-teman, karena setiap orang itu punya caranya tersendiri ya teman-teman untuk memasak. Dan di sini aku udah cek iganya dan ternyata belum empuk ya, tapi aku udah masukin daun bawang dan seledri. Lanjut ini aku mau putrep yang lainnya ya teman-teman. Di situ aku ada beli jengkol, harganya itu sekitaran berapa ya, aku lupa, 18.000 apa 15.000 gitu ya. Terus aku ada beli cabe. Nah ini cabe lagi naik ya teman-teman, karena aku udah lama juga nggak ke pasar. Biasanya aku cuma beli di warung dan menurut aku harganya masih wajar aja, tapi ternyata pas aku ke pasar harganya lumayan mahal ya teman-teman. Biasanya aku paling mahal tuh 12.000, 10.000 gitu ya, tapi sekarang tuh harganya jadi tadi aku beli nggak tahu totalannya berapa, jadi harganya itu 17.000, nggak tahu berapa totalan bukan harga ya teman-teman, onsnya gitu, nggak tahu seperempat atau lebih gitu. Dan di sini udah selesai food trap, jadi ini aku mau langsung masukin ke kulkas. Dan masakan aku juga udah hampir matang tadi ya teman-teman. Jadi sambil masak sambil food trap juga. Makanya kenapa aku kalau misalkan lagi food trap itu selalu masak yang simpel-simpel kayak sop iga kayak gini. Cuma dicemplungin aja, dilihat sesekali, dimasukin bahan-bahan tambahannya, udah kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi nggak usah yang namanya repot-repot atau capek dua kali lagi ya teman-teman, karena untuk food trap kayak gini aja udah menguras tenaga menurut aku. Dan alhamdulillah sop iganya ini udah matang. Jadi ini aku mau tambahin jeruk nipis biar dia segar, lebih segar gitu. Tadi juga aku udah bikin sambal ya teman-teman. Ini sambalnya cuma cabai merah sama cabai rawit yang merah, itu udah kayak gitu aja
direbus tanpa dikasih garam dan penyedap ya, jadi polosan kayak gitu aja. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman, gak kerasa banget. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum.